Terima kasih, Mark Levin. Saya berharap bisa menjadikan Anda penasihat saya. Setiap hari. Anda tahu, di Amerika Serikat mereka bilang bahwa Presiden Trump melakukan semua yang saya minta. Dan di Israel, mereka bilang bahwa saya melakukan semua yang dia ingin saya lakukan. Ya, keduanya tidak benar. Kami adalah pemimpin negara yang merdeka dan bangga. Kami memperjuangkan kepentingan kami. Saya memperjuangkan kepentingan Israel. Dan untuk keamanannya. Dan seringkali kita sependapat, kadang-kadang kita tidak. Tapi kita saling menghormati kedaulatan, kepemimpinan, dan komitmen kita kepada rakyat masing-masing. Tahun lalu, saat berdiri di panggung ini, saya melihat beberapa dari kalian. Saya tidak bisa melihat kalian sama sekali sekarang. Tapi saya melihat beberapa teman dekat yang ada di sini. Richard, terima kasih. Kami juga memiliki Presiden Serbia dari Bosnia Herzegovina. Terima kasih Ibu. Kita akan punya kesempatan untuk berbicara besok. Ada begitu banyak teman dekat di sini. Dan saya memang serius. Jadi tahun lalu, saat berdiri di panggung ini, saya berbicara tentang keputusan. Keputusan sulit, keputusan bersejarah, keputusan yang pada saat itu banyak dari mereka yang mencalonkan diri melawan saya, mengatakan bahwa saya seharusnya tidak mengambil keputusan itu saat itu. Mereka bilang, saya jangan masuk ke Rafah. Saya masuk ke Rafah. Saya diberitahu untuk tidak menyerang Hizbullah. Kami menyerang Hizbullah. Mereka bilang kepada saya, untuk tidak menghadapi Iran. Kami menghadapi Iran. Dan hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang telah kita capai? Karena orang-orang yang sama ini dan apapun kroni-kroni mereka di media sedang berusaha mengecilkan pencapaian kita. Bahkan mereka mencoba menghapusnya sepenuhnya. Jadi apa yang telah kita capai? Inilah yang telah kita capai. Kita berhasil mencegah Iran melaksanakan rencana untuk memusnahkan kita. Dan hari ini mereka seharusnya sudah memiliki senjata nuklir, bom atom untuk melakukannya. Kita mencegah hal itu terjadi. Kita telah menghilangkan bahaya eksistensial. Dan jika kita tidak bertindak dalam operasi Rising Lion, lalu dalam operasi Roaring Lion, Iran pasti sudah memiliki bom atom. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Mereka pasti akan menggunakannya. Itulah yang kita cegah. Bersama dengan teman-teman Amerika kita, Angkatan Udara Amerika, militer Amerika, kami melancarkan serangan udara terbesar dalam sejarah kami. Kami menghancurkan infrastruktur nuklir Iran. Kami menyingkirkan 20 ilmuwan nuklir terbaik mereka. 12 dalam operasi Rising Lion, 8 lagi dalam operasi Roaring Lion. Dan ketika Anda menyingkirkan para ilmuwan, sangat sulit untuk membuat senjata nuklir. Sangat sulit. Kami melumpuhkan pucuk pimpinan rezim teror itu. Kami menghancurkan industri rudal mereka. Kami melumpuhkan angkatan laut mereka. Kami melumpuhkan angkatan udara mereka. Kami menyerang industri militer mereka. Kami menyerang jembatan-jembatan mereka. Kami menyerang begitu banyak target, sehingga kerusakan kumulatif yang kami timbulkan pada ekonomi IRGC tidak dihitung dalam jutaan. Itu tidak dihitung dalam ratusan juta. Itu tidak dihitung dalam ratusan miliar. Itu dihitung dalam ratusan dan ratusan miliar dolar. Dan akan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Waktu yang sangat lama. Dan mereka mungkin tidak akan pernah pulih. Karena begitu pukulan-pukulan ini dilancarkan dan jurang antara rezim dan rakyat sudah begitu dalam, Anda tidak bisa tahu kapan rezim seperti itu akan jatuh. Dan saya pikir kita telah menciptakan kondisi untuk kejatuhannya di masa depan. Itulah yang akan menjadi kemenangan sejati ketika rakyat Iran menentukan nasib mereka sendiri dan menumbangkan rezim brutal yang meneror mereka dan meneror seluruh dunia.
Tapi kita tidak hanya menghadapi Iran, kita menghancurkan poros teror Iran. Kami menyingkirkan Sinwar. Kami menyingkirkan Anya. Kami menyingkirkan Dev. Kami menyingkirkan puluhan ribu teroris. Dan meskipun banyak yang mengatakan itu tidak mungkin dilakukan, kami berhasil membawa kembali ke Israel setiap sandera, semuanya tanpa terkecuali. Itu juga beberapa pengkritik saya, mereka tidak ingin diingatkan tentang hal ini. Tapi mereka berkata, berhenti sebelum Rafah. Buat kesepakatan. Mari kita tangkap para teroris. Mari kita bebaskan sandera kita. Kita tidak harus masuk ke Rafah. Kita tidak harus mengambil koridor Philadelphia. Kita tidak harus menghadapi Hizbullah. Dan demi Tuhan, kita sebaiknya tidak menghadapi Iran. Tapi kita tidak mendengarkan mereka, dan kita tetap lakukannya. Dan kita berhasil membawa mereka kembali karena kita menempatkan para prajurit pemberani kita, prajurit kita yang sangat-sangat heroik, langsung ke markas mereka di Gaza. Dan mereka menyerah. Kami berhasil membawa kembali semua sandera, dan itu adalah pencapaian yang menurut saya seluruh rakyat Israel dan seluruh rakyat dunia bebas harus banggakan. Kami berhasil membawa mereka kembali. Di Lebanon, kami meledakkan. Saya tidak tahu apakah harus menyebutnya beeper atau pager. Apa yang kalian gunakan di Amerika? Beeper. Kami meledakkan beeper. Kami berhasil menyingkirkan Nasrallah. Kami menghancurkan mesin militer Hizbullah. Kami mencegah pasukan Redwan menyerbu Galilea. Kami menghancurkan lebih dari 90% dari 150.000 roket dan rudal yang dikumpulkan Hizbullah untuk melawan kami. Kami membentuk zona keamanan di Gaza. Kami membentuk zona keamanan di Suriah. Kami membentuk zona keamanan di Lebanon. Dan kami akan mempertahankannya selama diperlukan untuk melindungi rakyat kami. Saya akan memberitahu Anda pencapaian lain yang menurut saya dalam banyak hal seperti yang dikatakan Sarah kepada saya dan saya mendengarkannya. Anda tahu apa yang mereka katakan dalam Alkitab. Segala sesuatu yang dikatakan Sarah kepada Abraham, Anda tahu, dan apa yang Tuhan katakan. Dia berkata, segala sesuatu yang dikatakan Sarah, kamu harus mendengarkannya. Ya, saya bukan Ibrahim, tapi saya mendengarkan anak saya. Saya pikir pencapaian terbesar yang telah kami raih adalah menembus penghalang rasa takut. Selama bertahun-tahun, orang-orang mengatakan kepada kami, kalian tidak bisa menyerang tanah Iran. Ya, kalian bisa melakukan operasi Mossad, dan kami memang melakukannya cukup banyak. Saya mengizinkan banyak operasi itu. Tapi kalian tidak bisa mengirim militer kita ke Iran. Tapi kami mengubah itu. Kami mengirim pilot-pilot pemberani kami ke langit Iran, dan mereka menghancurkan target rezim, target teroris. Baterai peluncur rudal, lokasi produksi rudal, dan lokasi nuklir. Kami mengubah doktrin keamanan Israel. Kami memulai, kami menyerang, kami mengejutkan, dan kami menyerang musuh-musuh yang ingin menghancurkan kami, yang ingin membunuh kami. Kami menyerang mereka sebelum mereka punya kesempatan untuk melakukannya. Jika Anda tahu bahasa Ibrani, akam lor gecha, askem logo, bunuh mereka duluan. Sekarang saya datang ke sini dari peringatan 50 tahun. Dari gugurnya saudara saya di Antebe. Dari Gunung Herzl di samping makamnya. Yonifel di Antebe. Memimpin para tentaranya dalam apa yang dianggap sebagai operasi penyelamatan terbesar di zaman modern. Antebe menunjukkan bahwa suatu bangsa yang merdeka, jika mereka mengerahkan keberanian, kekuatan, dan tekad mereka, mereka dapat mengatasi tirani terburuk di dunia, seberapapun mengancamnya, seberapapun menantangnya. Dan memang setelah penyelamatan di Antebe, gelombang pembajakan yang sedang melanda seluruh dunia, gelombang pembajakan itu berhenti. Hampir benar-benar berhenti. Tapi rezim teror terido
Dan faktanya mereka terus berkembang. Dan yang terburuk dari semuanya tentu saja adalah Iran, sponsor terorisme terbesar di dunia. 35 tahun setelah Yoni gugur di NTB pada tahun 2010. Ayah saya merayakan tidak jauh dari sini, di Institut Begin. Dia tidak merayakan, mereka merayakan ulang tahunnya yang ke-100 untuknya. Dan para sejarawan berbicara tentang penelitian sejarahnya mengenai Inkuisisi Spanyol dan asal-usul Zionisme. Dan mereka yang mengetahui kisah tindakannya di Amerika Serikat untuk menggalang dukungan bagi negara Yahudi selama Perang Dunia II, pertemuannya dengan Eisenhower dan banyak orang lainnya. Mereka juga membicarakan hal itu. Dan setelah seharian penuh ceramah, pujian, dan sanjungan, ayah saya naik ke atas panggung tanpa bantuan. Usianya 100 tahun. Dan dia berkata seperti ini. Dia berkata, terima kasih atas pujiannya, terima kasih atas kata-kata baik ini, tapi waktu kita singkat. Jadi izinkan saya langsung ke intinya. Dan inilah yang dia katakan, inilah intinya. Iran bersumpah akan menghancurkan negara Yahudi. Rakyat Israel menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah bangsa seharusnya bersikap ketika menghadapi ancaman eksistensial. Tatap bahaya itu tanpa gentar. Pertimbangkan dengan tenang apa yang perlu dilakukan dan apa yang bisa dilakukan. Lalu bersiaplah untuk terjun ke dalam pertarungan pada saat yang tepat. Dan kemudian dia mengakhiri kata-katanya. Inilah kata-kata terakhir ayah saya di depan umum dalam hidupnya. Hal ini membawa saya pada keyakinan pasti, katanya, bahwa rakyat kita akan menghalau bahaya yang mengancam keberadaan kita ini. Baik. 16 tahun kemudian, kita benar-benar melakukannya. Dan sekarang saya katakan kepada Anda, apa yang saya katakan di makam saudara laki-laki saya beberapa jam yang lalu, hari ini. Saya katakan, apapun yang terjadi dalam pembicaraan, dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, saya berjanji kepada Anda bahwa Iran selama saya menjadi Perdana Menteri tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Tidak akan pernah. Selama saya menjadi Perdana Menteri Israel, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan saya juga mengatakan sesuatu tentang Lebanon. Saya katakan, dan saya ulangi di sini beberapa menit yang lalu, selama kita perlu melindungi rakyat kita akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon Selatan. Dan alasannya sangat bisa dimengerti. Tidak ada negara yang diminta untuk melakukan sebaliknya. Sekarang, bayangkan Amerika Serikat. Di seberang perbatasan ada ribuan pasukan yang terdiri dari ribuan teroris yang menghujani kota-kota dan kota-kota kecil Anda dengan roket, rudal balistik, dan drone pembunuh. Mereka membunuh tentara Anda, mereka membunuh warga Anda, mereka membunuh anak-anak Anda, dan mereka mengancam mereka setiap hari. Lalu, apa yang akan dilakukan Amerika? Apakah mereka akan berkata, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan? Mari kita tahan serangan kita. Apakah itu yang akan dikatakan Amerika? Tidak. Kamu tahu persis apa yang akan dilakukan Amerika. Amerika akan melintasi perbatasan, membuat zona keamanan, membunuh para teroris, dan melindungi rakyatnya sampai ancamannya hilang. Itulah yang sedang kami lakukan. Dan biar saya katakan satu hal lagi, tidak ada negara yang bisa melakukannya lebih baik. Tidak ada negara yang bisa melakukannya lebih baik, karena para teroris tidak hanya menargetkan warga sipil, mereka juga bersembunyi di antara warga sipil mereka sendiri. Mereka, omong-omong, sedang melakukan kejahatan perang ganda dengan melakukan itu. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Kami menargetkan para teroris, tetapi selalu ada korban sipil dalam setiap perang seperti ini, dalam setiap pertempuran di wilayah perkotaan seperti ini.
Dan biasanya rasio antara kombatan yang tewas dengan non-kombatan yang tewas, non-kombatan dengan kombatan yang tewas adalah sekitar 7:1, 8:1. Di Gaza, angkanya jauh lebih rendah dari itu, meskipun ada banyak kebohongan dan fitnah yang ditujukan kepada Israel. Tapi saya bertanya kepada orang-orang kami, tim riset kami di Kementerian Pertahanan. Saya bilang, berapa rasio di Lebanon? Dan mereka bilang ke saya hari ini, saya baru saja menerima dokumennya hari ini, Perdana Menteri. Rasionya 5:1. Bukan 5 warga sipil tewas untuk setiap teroris, tapi 5 teroris tewas untuk setiap warga sipil yang terdampak dalam prosesnya. 5:1. Belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak ada tentara yang berusaha sejauh itu seperti tentara Israel untuk menargetkan teroris dan meminimalkan korban sipil. Kita seharusnya dipuji untuk itu, bukan dikutuk. Kami melakukan segala sesuatu yang kami bisa untuk melindungi rakyat kami. Kami tidak sedang berperang dengan Lebanon. Kami sedang berperang dengan Hizbullah yang meneror Lebanon dan ingin menghancurkan kami. Dan ketika proksi Iran itu tidak lagi menjadi ancaman, ketika mereka dibubarkan, ketika mereka dilucuti, ya, kami akan berdamai dengan Lebanon. Dan saya menantikan untuk menandatanganinya. Ngomong-ngomong, Mark, saya berniat untuk tetap di sini cukup lama. Saya ingin kamu tahu itu. Hal-hal ini dan hal-hal lainnya adalah kepentingan keamanan negara Israel. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melindungi keamanan negara Israel dan tidak ada yang akan mengubah itu. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan saya bisa melakukannya karena saya mendapat dukungan dari keluarga tercinta saya, istri dan anak-anak saya. Tetapi saya juga mendapat dukungan dari mayoritas besar rakyat Israel. Rakyat kita sangat kuat. Mereka sangat kuat. Prajurit kita sangat berani. Tidak ada prajurit yang lebih berani di planet ini. Mereka sangat heroik. Dan kami sangat bertekad. Kami bertekad untuk melindungi negara kami, apapun biayanya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu lagi yang saya tahu meresahkan Anda semua. Kita melihat gelombang terorisme yang semakin meningkat. Ini menimpa setiap negara di dunia saat ini, dan juga menimpa Amerika Serikat. Dan izinkan saya memberitahu Anda bagaimana antisemitisme bekerja sepanjang zaman. Sejak kami kehilangan negara kami dan menjadi tak berdaya, kami tidak hanya tak berdaya terhadap serangan fisik, tetapi juga terhadap fitnah-fitnah yang sering dan selalu mendahuluinya. Jadi kami dihadapkan di satu negara dengan fitnah-fitnah seperti itu. Dan itu akhirnya mengarah pada salah satu dari dua hal, yaitu pengasingan atau pembantaian. Lalu kami pergi ke negara lain, dan kami menghadapi hal yang persis sama setelah caci maki dan fitnah-fitnah, bahwa kami meracuni sumur, bahwa kami meminum darah anak-anak yang dibunuh, bahwa kami membawa hama. Dan omong-omong, inilah kebohongan yang persis sama yang terus berlanjut hingga Holocaust Nazi. Persis kebohongan itu. Jadi kami dihadapkan pada fitnah-fitnah ini, lalu kami dibantai, lalu kami didorong ke negara lain dan negara lain lagi, dan hal yang sama terjadi berulang kali. Nah, disinilah perubahan itu terjadi. Perubahan itu terjadi dengan berdirinya negara Israel dan terbentuknya tentara Israel. Kita mungkin tidak bisa menghentikan fitnah-fitnah itu. Fitnah-fitnah itu datang dan pergi dalam siklus yang bisa diprediksi. Seperti yang dikatakan ayah saya yang seorang sejarawan. Tapi perubahannya adalah ketika mereka datang untuk membantai kita, kita melawan. Kita tidak membiarkan mereka melakukan itu. Kita melawan dan kita memukul mundur mereka, persis seperti yang telah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami juga akan melawan pertempuran melawan antisemitisme di seluruh dunia. Kita juga akan berjuang di garis depan ke-8. Pertempuran melawan delegitimasi kita. Pertempuran melawan fitnah yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. Tapi saya meminta kepada Anda, orang-orang Yahudi Amerika dan orang-orang Yahudi diaspora, untuk melakukan satu hal.
Berdirilah. Jangan takut. Jangan takut. Lawan, karena orang lain hanya akan menghormati kita jika kita menghormati diri sendiri. Dan ketika mereka menuduh kita dengan kebohongan, balaslah dengan kebenaran dan lakukan itu. Berdirilah, tegakkan kebenaran, bela Israel, bela bangsa Yahudi, bela masa depan Yahudi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.